Halo, kembali lagi dengan saya Violeta Hasanoh, psikolog klinis anak dan keluarga. Masih di segmen yang sama mengenai bagaimana pola asuh yang tepat dalam menghadapi perilaku anak tanpa menggerutu. Nah, di segmen sebelumnya kita sudah membahas secara detail bagaimana cara memberikan respon positif kepada perilaku yang positif. Nah, kali ini di segmen ini kita akan membahas bagaimana cara untuk menghilangkan perilaku yang negatif yang kita tidak inginkan. Nah, penelitian menunjukkan jika kita ingin menghilangkan suatu perilaku negatif si anak, maka kita harus mengajarkan perilaku yang positif sebagai gantinya. Jika tidak, maka akan menimbulkan masalah perilaku negatif yang lain. Nah, kebanyakan yang contohnya misalnya kita cenderungnya suka melarang, misalnya nggak boleh ini, jangan itu, tapi apa yang boleh, sehingga pada saat kita tidak menggantikan ke posisi perilaku positif yang kita inginkan, si anak juga nggak tahu perilaku apa sih yang harus dia lakukan. Misalnya kalau kita ingin melarang anak untuk berteriak ketika ia menginginkan sesuatu, maka pastikan selalu memberikan respon positif ketika si anak berbicara dengan pelan dan sopan ketika ia meminta sesuatu. Ingat bahwa perilaku positif harus kita ajarkan dengan memberikan contoh kepada si anak, karena jika tidak, hanya melarang saja, tidak boleh tanpa memberikan solusi, maka apa yang dilakukan si anak akan menimbulkan masalah yang lebih parah lagi. Jadi harus ada contohnya. Nah, agar lebih gampangnya, ajarkan perilaku positif dengan lawan cara, dengan lawan kata dari perilaku negatif. Misalnya, jangan lari menjadi jalannya pelan-pelan, jangan teriak dengan kita arahkan menjadi ngomongnya pelan-pelan. Jadi harus kita ajarkan, jadi pada saat teriak, "Ma, minta susu," atau misalnya dia mengambil mainan tanpa permisi, jadi kita harus tunjukkan, oh mau minjem barang ya, minta atau pinjam, jadi kita berikan contoh gitu. Nah, pada saat dia melakukan, berikan lagi respon positif. Ingat, saat anak menunjukkan perilaku yang negatif, pastikan kita tetap tenang. Jadi jangan pernah terpancing dengan emosinya, karena jika kita terpancing dengan perilakunya, maka akan membuat si anak itu makin terpancing, perilakunya akan menjadi-jadi. Jadi secara logikanya, jika Anda menghadapi orang yang lagi marah dan Anda ikutan marah, maka akan memancing amarahnya makin membesar. Namun jika Anda tetap tenang dan kita datar, artinya kita tenang dan datar, amarah emosi orang tersebut tidak akan meningkat gitu. Jadi ingat kembali tentang pemberian respon. Jadi karena kalau kita memberikan respon yang salah terhadap suatu perilaku akan memicu perilaku negatif itu akan meningkat. Ada beberapa cara respon yang bisa kita lakukan saat anak menunjukkan perilaku yang negatif. Ignore atau mengabaikan merupakan salah satu cara yang paling efektif saat anak menunjukkan perilaku negatif. Mengabaikan maksudnya adalah menghindari kontak secara verbal maupun non-verbal, di mana kita tidak memberikan respon apa-apa terhadap perilaku yang ditunjukkannya gitu. Jadi, namun perlu diingat, mengabaikan perilaku negatif hanya kepada perilaku yang tidak menyakiti atau yang merusak. Jadi artinya kita boleh melakukan ignore atau abaikan perilaku tersebut pada perilaku-perilaku yang tidak yang berbahaya, yang tidak menyakiti atau yang merusak. Jadi contohnya seperti dia merajuk atau dia marah-marah, cuma teriak, itu bisa kita melakukan ignoring. Orang tua yang mengabaikan saat anak tantrum dan selalu konsisten mengabaikan setiap anak tantrum, biasanya anak akan berhenti melakukannya, atau dengan kata lain, tantrumnya akan menurun dan hilang dengan sendirinya. Namun ada catatannya nih, orang tua harus ingat bahwa sebelum perilaku tantrumnya itu hilang, anak biasanya akan menunjukkan sikap persisten saat orang tua mengabaikannya. Maksudnya seperti ini, contohnya dalam arti kata, anak biasanya pada saat tantrum itu kan selalunya orang tua memberikan respon secara tidak sadar, misalnya seperti memberikan tatap mata atau berbicara sama dia. Nah, pada saat dia tantrum tiba-tiba dia tidak mendapatkan perhatian orang tua tersebut, biasanya tantrumnya akan meningkat terlebih dahulu. Contohnya seperti ini, saya bisa kasih analogi, misalnya seperti mesin minuman yang lagi rusak. Ketika kita masukkan koin ke dalam mesin minuman tersebut, ternyata mesin minuman itu tidak mengeluarkan minuman yang kita inginkan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah selalu biasanya kita ketok-ketok mesin minuman tersebut dengan tujuannya adalah supaya minumannya keluar. Tapi pada saat minumannya tidak keluar, biasanya kita akan melakukan perilaku yang lebih ekstrim sedikit. Jadi misalnya seperti kita banging atau kita hentakan lebih keras atau kita goncangkan mesinnya. Tapi kalau misalnya mesinnya itu tetap secara konsisten tidak mengeluarkan kaleng minumannya
yang kita inginkan, lama-lama perilaku kita yang menghentakkan mesin minuman tersebut akan hilang. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan sama orang tua. Jadi beberapa guideline bagaimana kita mengabaikan perilaku anak itu ada beberapa hal. Salah satunya hindari dengan melakukan kontak mata. Jadi pada saat anak tantrum, usahakan tidak ada kontak mata sama si anak. Jadi usahakan tidak melihat si anak tersebut. Karena kalau kita cenderungnya melihat, itu anak akan merespon lagi gitu. Jadi usahakan abaikan bahwa anak itu tidak ada gitu di sekeliling kita. Terus kedua adalah usahakan ekspresi kita tuh biasa saja. Jadi seolah-olah kita tidak terusik dengan sikap tantrumnya. Karena kalau misalnya kita artinya ekspresi wajah kita akan berubah, itu akan memancing emosinya akan meningkat. Jadi usahakan kita natural aja ekspresi seperti seolah-olah dia tidak marah gitu. Nah, berikutnya adalah usahakan tidak memberikan respon dengan badan. Jadi pada saat katakan anak memukul kita gitu, jadi kita cuma abaikan aja. Jadi usahakan tidak ada feedbacknya gitu. Jadi ibaratnya jadi artinya kita usahakan benar-benar mengabaikan dia secara keseluruhan, dan pastikan selalu konsisten baik dalam waktu, situasi, maksudnya konsisten dalam waktu dan situasi. Jadi kalau misalnya dia tantrumnya itu malam atau tantrumnya siang, dalam waktu itu tetap kita harus menggunakan sistem ignoring atau abaikan. Atau misalnya dia tantrumnya di tempat lain, misalnya di tempat khayal ramai, ya kita tetap harus ignoring supaya si anak belajar, oh ternyata kalau setiap kali saya tantrum itu saya nggak dapat perhatian apa-apa gitu. Jadi itu yang harus dipastikan. Karena gini, kalau misalnya pada saat anak tantrum di tempat yang lain di luar dan orang tuanya malu dan tidak konsisten, dan dia akan menggunakan itu lagi, belajar lagi, dia akan, oh ternyata dengan tantrum di luar saya dapat apa yang saya inginkan. Jadi itu yang harus hati-hati, harus tetap konsisten, itu kunci utamanya kalau kita ingin menghilangkan perilaku negatifnya tersebut. Jadi tujuan kita untuk mengontrol perilaku anak adalah untuk menghilangkan perilaku negatif dan menggantikan dengan perilaku positif yang sesuai kita inginkan. Jadi saat anak menunjukkan perilaku positif atau yang baik, jangan lupa langsung berikan perhatian dan pujian. Jadi untuk membentuk perilaku anak butuh konsistensi kita para orang tua dalam mengaplikasikan pola asuh yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Ketahui lebih banyak mengenai psikologi anak, ikuti terus channel kita setiap hari Rabu, Jumat, dan Minggu setiap jam 8 malam. Saya Violeta Hasanon, sampai jumpa. Next on Psikologi Anak. Nah, jadi apa sih solusinya yang tepat dalam pola asuh dalam menghadapi perilaku-perilaku yang mengganggu? Nah, salah satunya adalah sistem time out.